Saya bahkan mencintai Pak Prabowo itu seperti gini. Saya bisa menyukai Pak Jokowi itu karena saya suka dengan Pak Prabowo gitu. Karena beliau masuk ke dalam gitu. Iya, karena beliau masuk ke dalam pemerintahnya Pak Jokowi, di situ saya bisa ngelihat kenapa, dan di situ saya bisa suka dengan Pak Jokowi juga. Pak Prabowo tuh adalah pemimpin yang ideal karena gagasan-gagasannya dia itu memang apa yang beliau pikirkan itulah yang beliau lakukan. Jadi tidak ada kemunafikan di situ gitu. Oke kawan muda, kita ketemu lagi di Ngobsdul. Tamu kita kali ini beda banget. Masih anak muda ya. Terus tapi spesial profesinya tuh peneliti spesialis terorisme dan separatisme. Nggak banyak, dan dia juga seorang perempuan. Udah sering kunjungin basis-basis daerah yang dianggap sarang teroris. Bahkan pernah ada kejadian mungkin nggak akan dilupa seumur hidupnya. Pernah dilamar sama salah satu pimpinan kelompok Abu Sayyaf ya di Mindanao, Filipina. Jadi dia ini seorang perempuan, namanya Uta Levena Nababan. Selamat datang Mbak. Terima kasih udah datang ke sini ya. Ini pasti sangat menarik nih buat penonton muda kita, kawan muda kita, tentang terutama profesinya. Bukan seksis, tapi ini perempuan yang ngejalanin, kayaknya banyak nggak sih Mbak? Kalau sekarang kayaknya udah ada lah, hitungan jari tapi ya. Udah ada lah. Udah ada. Tapi kalau dulu kan ada satu aja gitu. Tapi kalau ada satu aja. Ya satu aja, dan itu yang nongol terus. Tapi kalau sekarang udah mulai. Udah mulai ada. Kalau di luar negeri mungkin? Luar negeri banyak. Banyak ya. Ini di Indonesia ya? Di Indonesia konteksnya. Bisa diceritain nggak Mbak? Awalnya kok tiba-tiba, atau entah dari kecil emang udah lama punya keinginan jadi peneliti terorisme dan separatisme ya? Bisa diceritain nggak Mbak? Ya, jadi awalnya itu aku memang tertarik dengan keilmuan-keilmuan tentang bagaimana manusia itu mengatur kehidupannya gitu. Bagaimana manusia mengatur manusia lain, dan bagaimana dia mengatur kebutuhan-kebutuhan yang bersifat publik sama individu gitu. Nah, di atas itu ada kebutuhan-kebutuhan spiritual kan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak material tapi harus kita penuhi secara psikologis gitu. Termasuk itu adalah kebutuhan tentang keagamaan. Nah, waktu aku SMP itu aku sering ngalamin yang namanya gurunya itu agak keras ya, bukan radikal tapi lebih, kalau kita kategorikan itu sekarang namanya intoleran. Jadi rasanya kayak gitu dulu. Rasanya kayak intoleran gitu sekarang, karena aku tuh dulu agak-agak nakal waktu SMP-nya. Jadi kalau pakai jilbab tuh suka nggak rapi, suka keluar rambut dikit. Nah itu kalau guru kelihatan tuh pasti kalau nggak dipanggil orang tua, kalau nggak dijambak gitu, kalau nggak dipotong, sampai dipotong gitu. Oh gitu. Dan sampai seringnya orang tua datang ke sekolah karena diundang guru. Karena gurunya udah mulai ini kan, udah mulai kesel. Orang tua tuh sampai bilang, apa gue buka aja nih kantor di samping sekolah lo gitu. Supaya nggak jauh-jauh. Supaya bolak-balik tiap minggu bisa berapa kali gitu. Oh gitu. Sampai saking nakalnya dulu kalau dipanggil orang tua kan udah takut dimarahin pulang ke rumah ya. Terus aku bayar tuh tante-tante di jalan temu, bayar 20.000, Bu tolong dong Bu, saya dipanggil sama ini gitu. Gurunya nggak tahu? Gurunya nggak tahu, dia cuma bilang ini anak ibu gini-gini pakai jilbabnya gini-gini. Cuman esensinya adalah aku yang kayak gitu kan jadi mempertanyakan. Sebenarnya aku nggak bodoh-bodoh gitu, bukan yang kayak anak yang malas belajar atau apa, tapi cuman memang ya pengen gegayaan dikit lah, ada rambut dikit sini atau tapi gimana. Tapi agak berbeda gitu. Dengan kebanyakan. Agak berbeda, terutama berbedanya dengan saudara-saudaraku yang memang muslimah gitu. Aku nggak bilang yang rapi. Iya, gitu yang rapi gitu, yang kalau aku kan agak ngebandel dikit.
Nah, tapi aku ngerasa di keluargaku itu ke apa kemampuan aku berpikir, kemampuan aku di sekolah itu lebih dipandang tidak signifikan dibandingkan kemampuan aku kalau misalnya pergi ngaji atau pergi ke musola atau pergi ke pengajian. Agak lambat kalau urusan itu. Kalau urusan itu saya agak gimana gitu, agak aduh aku baca komik aja deh di rumah misalnya kayak gitu loh. Atau baca apa? Apa salah sekolah? Salah masuk Enggak. sekolah? Enggak. Kalau di daerahku di Bukit Tinggi itu sekolah rata-rata semua negeri. Cuman 1 atau 2 yang memang swasta. Oh, gitu Dan ya. aku sekolah negeri dari SD sampai SMA. Oke. Nah, masa-masa yang membuat aku tertarik dengan kajian kenapa sih manusia ini menjadi begini itu adalah waktu SMP. Tapi belum ke hal terorisme. Belum. Oke. Cuman mempertanyakan kenapa sih gitu waktu SMP udah kepikiran kenapa sih saya ini harus lebih baik saya menjadi muslimah yang baik dibandingkan saya bersekolah. Padahal kan bisa diimbangi gitu. Oke. Mungkin Seimbang maksudnya. iya, tapi mungkin kesalahan saya juga kali ya nggak bisa mengimbangi itu gitu. Oke. Terus akhirnya ke kuliah. Akhirnya kita masuk SMA. SMA itu saya rajin karena udah trauma kan malah rajin. Malah rajin banget waktu SMA, juara kelas terus. Dan santun. Gitu. Kalau pakai itu. Kayak santun, nggak ada keluar rambut-rambut atau apa gitu. Itu kenapa berubah gitu? Karena udah ada mulai punya tujuan, pengen tahu ini kenapa gitu, dan caranya itu saya udah kepikiran waktu kelas 1 SMA, ini harus masuk ke universitas terbaik di Indonesia misalnya kayak gitu. Udah punya goal di situ, punya udah goals. concern, udah disiplin dengan pilihannya. Benar. Konsekuensinya gitu ya. Iya. Akhirnya menjadi anak baik ceritanya gitu. Rajin gitu kan. Iya. Oke, terus lanjut. Terus SMA akhirnya berhasil lah ya dapat peringkat-peringkat di Bagus sekolah nilainya. gitu. Dan lanjut ke kuliah. Kuliah tuh ada 2 pilihan, 3 waktu itu aku pilihnya. Hukum, psikologi, dan ilmu politik. Tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat. Oke. Tapi aku lebih milih yang Politik. ilmu politik dan keterimalah di UI. Terima di UI tahun 2013, merantau lah sendiri. Oh, orang tua di sana. Orang tua sana, merantau sendiri, nyari kos sendiri, segala hal diurus sendiri gitu. Karena dan di beasiswai juga. Ada beasiswa. Tapi saudara ada di Jakarta, di Depok? Saudara ada, bukan di Depok tapi di Tangerang. Oh, jauh juga. Cuman saya tuh tipenya yang nggak mau nyusahin gitu, nggak enak gitu nyusahin saudara. Lebih gitu. suka mandiri. Lebih suka sendiri. Oke. Nyari kos sendiri segala macam, pokoknya harus sendiri, jangan kalau misalnya sampai nggak bisa jalan baru deh gitu. Oke, akhirnya memutuskan memilih fakultas Ilmu Politik. Oke. Itu kenapa? Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik. Karena itu Ketimbang yang 2 tadi ya, hukum sama itu. Iya, menurutku itu lebih radikal untuk melihat kenapa manusia berbuat apa dan bagaimana gitu. Oh, masih tetap dengan keinginan Iya, tahuan yang benar. sama ya. Pengen tahu kenapa dan bagaimana gitu. Kemudian soal terorismenya itu gimana? Terorisme itu baru muncul di ide ketika semester 5. Semester 5. Iya. Oke. Dari pertanyaan basic tadi yang pas SMP aku bilang itu, kemudian masuk pas kuliah udah mulai mengerucut tuh. Aku waktu kuliah memang jurusannya ilmu politik, tapi aku masuk juga ke kelas-kelas filsafat, ke kelas-kelas kriminologi, ke kelas-kelas hukum gitu. Jadi aku mikirnya nih kuliah udah dibeasiswain, jangan sampai kesempatan ini disia-siain gitu. Jadi selama bisa masuk aja itu kelas gitu kan. Dan akhirnya aku ada kesempatan waktu itu internship, magang di namanya Pusat Kajian Ilmu Kepolisian awalnya di UI. Oke, terus? Nah, di situ aku mulai berpikir ini menarik gitu. 2013-an ya? Bukan, 2014. itu 2015-an. Itu di Indonesia juga lagi kencang-kencangnya juga ya soal terorisme? Iya, itu lagi peak poinnya ISIS waktu itu. ISIS ya, oke, terus lanjut. ISIS. Nah,
ketika itu aku pengen tahu nih, aku pengen mempelajari bidang yang paling aku nggak suka. Jadi bidang yang paling isu yang paling aku nggak suka yaitu terorisme. Terorisme, aku tuh paling benci kekerasan, paling takut sama kekerasan. Kalau ada kurban aja aku takut. Tapi aku pengen mempelajari itu gitu. Oh gitu ya? Jadi agak ada yang bertentangan gitu? Yang bertentangan itu justru harus kita pelajari kalau menurutku. Karena dengan itulah kita bisa tahu dan meng-cut istilahnya, kalau misalnya kita nggak suka kekerasan, pelajarilah itu dan di situ baru kita tahu kenapa dan bagaimana caranya agar kita nggak melanjutkan kekerasan itu. Don't hate what you don't understand gitu loh. Jangan benci yang kamu nggak ngerti gitu. Jadi kalau kamu nggak ngerti ya pelajarin gitu loh. Jadi mindsetnya seperti itu? Mindsetnya kayak gitu. Dan aku paling nggak suka dengan terorisme karena kekerasan dengan membawa asas-asas yang suci, seharusnya itu kan suci. Agama gitu kan. Sesuatu yang bisa menjawab hal-hal yang tidak bisa terjawab secara material dari individu. Dari apa yang kita temukan di dunia, kita temukan itu secara spiritual. Tapi ada beberapa oknum yang menggunakan itu untuk melakukan teror atas nama agama gitu. Nah itu yang paling aku nggak suka dan aku pengen pelajarin kenapa kalian pada begitu misalnya. Dan pada saat itu juga lagi kenceng-kencengnya ya di tahun saat itu lagi kenceng-kencengnya. Terus? Nah di situ aku masuk intern itu dan akhirnya aku terpikir bahwa aku nggak bisa nih belajar behind the desk aja. Jadi nggak bisa nih cuma belajar di meja aja nih. Aku pengen terjun langsung, lihat langsung dan alami itu langsung gitu. Itu kenapa di tahun 2016-nya aku ke Aceh. Aceh dulu pertama kali Aceh, soft case. Ya kan. Gimana waktu itu? Kalau Aceh itu kan wilayah yang dulunya separatisme. Sisa-sisa kombatan. Berarti ketemu kombatan itu ketemu. Mantannya ketemu, mantan kombatan GAM itu ketemu dan mereka welcome dengan isu yang aku bawa, bahwa aku pengen mempelajari gitu. Aku pengen mempelajari tentang waktu itu Partai Aceh. Bagaimana Partai Aceh bisa menjadi solusi untuk konflik separatisme di Aceh gitu. Jadi kan tujuannya kan aku pengen belajar kenapa dan bagaimana manusia itu melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, ya kan? Dan apa solusinya kan itu kan yang pengen dicari. Nah di Aceh itu solusinya adalah Partai Aceh yang dalam skripsiku begitu. Gitu. Dengan argumentasi itu diterima? Dengan argumentasi itu diterima. Ada hambatan nggak waktu itu proses awalnya? Hambatannya mungkin lebih ke gimana kita masuk ke masyarakatnya yang terutama di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Jadi kalau misalnya ke sana ya patuhi adat yang berlaku di sana gitu. Mereka pakai kerudung misalnya. Kita juga pakai gitu. Saya juga pakai. Nah, aku di sana bertemu dengan kombatan-kombatan GAM, minum di kedai kopi gitu ya. Itu nggak boleh kan cewek nongkrong di kedai kopi kalau boleh kan, tapi karena aku peneliti atas nama peneliti boleh. Peneliti aku lihat-lihat aja kan, jalan-jalan di tepi jalan, itu rame tuh kedai kopi yang itu bapak-bapak, pokoknya bapak-bapak lah. Pasti bapak-bapak semuanya kan. Bapak-bapak. Mau masuk sana gitu. Memang caranya? Diliatin sih. Approachingnya gimana itu? Diliatin gitu. Akhirnya kan ya minum kopi apa yang dipesan orang minum juga apa yang di. Jadi semua mata ke Mbak Ulta waktu itu dong. Iya, terus akhirnya kan mungkin karena kita punya niat yang baik ya, akhirnya kita yang di approach duluan. Atau punya kemampuan approaching, punya gestur tertentu yang membuat orang bisa menerima. Mungkin juga kan ada. Ulta pasti beda dong dengan yang orang di warung itu. Iya. Pasti sangat berbeda lah ya. Iya, mungkin mereka juga ngelihat ini pendatang kali ya. Mendatang dan mereka juga welcome gitu. Itu semua isi benar-benar bapak-bapak benar toh. Kebayang gitu. sih. Kebayang kan? Mungkin abang dulu pernah di Aceh apa gimana ya kan? Itu bapak-bapak yang apa? Mestinya pandangannya nggak ramah, menyelidik gitu kan? Benar, soalnya kan mantan-mantan kombatan GAM gitu loh. Gimana caranya? Poin pertama untuk mencairin suasana waktu itu, masih ingat nggak? Masih ingat, aku ke sana pokoknya ya nyantai aja, ya kan. Niat baik nih, nggak ada yakin niat. Dengan itu? Iya, yakin.
Niat baik, nggak ada niat yang pengen melukai mereka atau apa. Padahal waktu itu kalau nggak salah ada penembakan di rumahnya mantan wali kota atau apa gitu di daerah situ. Nah, dan senjata kan beberapa ilegal masih sisa. ada, benar kan? Nah, tapi aku ngelihat kalau misalnya aku masuk kepada orang-orang tersebut, ya sudah gitu, resikonya ada, tapi ada kalau misal berhasil, apa namanya itu top chair apa misalnya, wah pecah telur gitu istilahnya kalau orang pandang kan. Jadi pertama kali ke warung kopi itu berhasil? Berhasil. Testing itu pertama kali banget aku turun lapangan. Di Kota Banda apa di Banda Aceh dekat Hotel Hermes. Oke. Iya, situ. mungkin masih ini. Aduh, nama kedai kopinya tuh apa gitu. Tapi aku memang udah Ya dengan bangku agak pendek gitu kan? bener. Bangku plastik gitu. Pakai plastik gitu. Emang didesain buat ngobrol lama. Bener. Nah, ketika udah cair, obrolannya jadi apa? Obrolannya kan pertama mereka dari mana dek misalnya gitu kan, oh iya saya dari sini gitu, dari UI ada penelitian gini oh ini nih abang ini nih Apa yang gitu. mau diteliti ditanya Iya gitu pasti ya? kan, pasti ya kasih tahu dulu kan. Oh, itu tuh abang itu tuh, ini abang ini punya koneksi ke sini nih, ini abang ini punya ini gitu. Jadi dari pintu itu kebuka semuanya. Benar. Dan mereka open langsung gitu ya? Iya kan ada Enggak ragu-ragu mereka. Intel kali ini atau PAI kali ini kalau kan di ada Aceh. proposal, kita ada proposal skripsi, ada surat yang menjelaskan kalau misalnya kita Meyakinkan lah itu skripsi. Iya, memang saya tujuannya skripsi ke sana. Jadi emang gitu. dibawa itu. Dibawa bener gitu loh. Seru itu. Iya seru banget. Ini saya sekarang juga pengen banget gitu turun kayak kemana, Yaman atau Palestina misal begitu ya, pengen. Oh ya? Iya, pengen tahu kalau misalnya Palestina, Gaza sekarang nggak bisa ngobrol kalau di warung kopinya. Jededar. Iya. Memang menurutku Bang, pengalaman ketika dibilang sama dosenku penelitian di otakku itu adalah Tomb Raider. Jadi Oke, jadi udah ada rasa ingin berpetualang juga di situ. berpetualang gitu karena dulu Emang gitu? jadi ketika dibilang kan kalian harus melakukan penelitian ilmiah gitu kan, di otakku tuh udah gali-gali artefak gitu. Yang kupikirkan itu, dan harus turun ke lapangan dan harus ngerti bagaimana keadaan sesungguhnya gitu. Jadi buat subjek penelitiannya, mungkin melihatnya kayak gitu, ini ada anak datang mau apa gitu. Jadi mereka juga karena dari niat itu tadi ya. Nah, masih ingat nggak pertama kali ke kedai kopi itu ada grogi nggak? Ada, pasti ada. Berhenti groginya gimana? Itu awal kedai kopi ya, dan ini tuh meningkat terus dari kedai kopi, kampung teroris, kampung Taliban gitu kan. Jadi awalnya kalau itu nggak lolos, jangan berharap namanya kampung teroris. Makanya aku bilang Aceh itu soft case. Oke. Udah kemana aja? Berarti aku Aceh, Papua, ya Jawa tentunya ya. Ada di Lamongan, ada Surabaya, Madiun segala macam. Terus ya Papua, lalu Papuanya mana aja tuh titiknya? Papua di 66 waktu itu di Timika. Terus ke Merauke, Biak, terus juga Aceh, Filipina Selatan, Marawi, Kota Bato, Saranggani, ada satu provinsi itu ya masih? Mindanao nama provinsinya, Kabul, Kandahar, Afghanistan. Kabul, Kandahar itu berapa lama? 1 bulan di Afghanistan. Itu apa? Penelitian juga. Penelitian tentang menggali artefak. Terorisme apa separatisme? Apa sih, gimana sih ngebedainnya nanti itu? Oke. Jadi jurusanku di S2. Aku jelasin dulu nih dari S1 tadi ya. Soalnya ada berproses nih. Di S1 soalnya aku masih belum bisa membedakan separatisme dan terorisme itu tadi. Di S1 itu aku benar-benar fokus tentang jaringan terorisme. S1-nya ya. Terus? Lalu di jaringan terorisme ini berkembang kemudian
masuklah aku ke S2. Tapi ada perjalanan nih selama aku S1 dan S2. Ada bridgingnya? Iya, ada bridgingnya. Itu adalah Filipina Selatan dan Afghanistan. Filipina Selatan tuh aku 9 bulan. Itu separatis? Di situ aku belajar. Di skripsiku itu akhirnya aku mengetahui bahwa ada gerakan terorisme, ada gerakan separatisme. Ada gerakan Abu Sayyaf disebut sebagai terorisme. Ada gerakan separatisme namanya MNLF, Moro National Liberation Front. Nah, Moro Islamic Liberation Front itu berbeda. Jadi kalau separatisme dia menggunakan tapi ini loh, separatisme juga bisa menggunakan cara terorisme untuk menggolkan apa yang dia inginkan gitu. Caranya dengan teror. Dengan teror. Caranya bisa. Jadi ada dua melihat terorisme ini. Gitu. Terorisme ini kan unik ya, dia isme, tapi apa isme yang kita kenal? Komunisme, liberalisme. Tiba-tiba muncul terorisme gitu. Tapi dia nggak memunculkan apa gagasan itu pikiran, bukan? Iya, bukan. Misal komunisme ada Marx, misal gitu. Terorisme siapa gitu? Abdullah Sungkar kah? Abu Bakar Bashir kah? Atau Osama bin Laden kah? Apa ininya? Atau siapa gitu yang menelurkan itu? Iya, benar. Jadi aku melihat terorisme itu sebagai taktik. Jadi di semuanya bisa aja terjadi, di semua tempat. Di semua tempat bisa jadi terjadi. Tapi dengan syarat situasi tertentu, misalnya. Misalnya sekarang di Amerika, terorisme itu far right movement, white supremacists, mass shooting, penembakan massa itu terorisme gitu loh. Iya kan, mereka punya ideologi yang mereka bawa untuk misal di ISIS misal gitu, mereka pengen mendirikan khilafah. Nah itu yang pengen mereka dirikan dengan cara-cara terorisme gitu. Kalau misalnya separatisme, contohnya seperti Aceh, Aceh zaman dulu gitu kan, dia punya wilayah dan dia pengen memisahkan diri dari negara induk. Caranya bisa nggak terorisme? Bisa terorisme. Caranya tidak dengan teror gitu. Caranya bisa dengan perang insurgensi juga bisa. Insurgensi itu ketika kombatan itu mampu bersama dengan masyarakat berbaur dan itu adalah perang yang paling mahal. Makanya kenapa misal Papua itu susah banget kita tuntaskan, karena mereka udah menggunakan masyarakat untuk bisa berbaur di sana, dan masyarakat ini masih 50-50. Mereka takut akan kelompok OPM dan mereka juga nggak bisa untuk pro pemerintah gitu. Karena takut juga dengan ini ya. Iya, jadinya kalau dibilang bom aja tuh Papua selesai, ini titik-titiknya salah juga gitu. Pertama, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di global governance UN, dan kedua kita bisa menjadi kelakuan kita itu bisa menjadi counter attack-nya pemerintah gitu. Kelompok separatisme atau OPM itu bisa bilang, nih lihat kelakuan pemerintah kayak begini, dibalikin. Dan mereka semakin merangkul masyarakat karena masyarakat melihat mencari simpati gitu. Jadi strategi ada namanya Field Manual 35 yang disusun oleh David Petraeus di US. Itu baru rampung 2014 apa 2016 lupa, bisa dicek. Itu baru rampung setelah mereka pun melewati sulitnya perang di Irak dan Afghanistan yang mereka rugi triliunan dolar itu, ya kan? Dan mereka juga menasehati Israel jangan sampai masuk ke Gaza, jangan sampai melakukan urban warfare di Gaza. Karena apa? Karena kamu akan mengalami yang namanya insurgensi itu yang nggak tahu itu ujungnya akan bagaimana gitu. Karena kita aja yang udah ahli banget ini baru menyelesaikan itu 2016, baru tahu kita field manualnya. Dan sedangkan field manual itu juga belum tentu bisa jadi panduan kita. Begitu peliknya lah perang insurgensi itu. Dan kelompoknya ada kelompok teroris, ada kelompok insurgents gitu, ada kelompok separatis.
gitu. Jadi complicated sebenarnya. Complicated banget. Nggak sederhana. Itulah serunya ilmu ini, itu terorisme. Bikin penasaran. Iya, bikin penasaran, dan hal yang paling saya nggak suka melihat kekerasan gitu. Manfaatnya nanti ilmu yang Mbak Ulta dapat itu mau diapain? Mau bagaimana? Yang sedang Pertama, dipelajari, masih diteliti kan? Masih meneliti kan sekarang? masih meneliti terus. Mau dikemanain ya ilmu itu nanti? Mau diapain ya? Ini biar kawan muda kita Maksudnya saya mau jadi apa nih? nggak tahu, mungkin iya. Ya, jadi gini Bang, jadi ketika saya lulus S1 itu 5,5 tahun saya baru lulus. Tapi Saking asiknya tuh. saking asiknya meneliti di lapangan. Kebayang gitu, Tom Raider. Tom Raider kan, saking asiknya akhirnya 5,5 tahun lulus cum laude gitu. Setelah lulus saya kembali lagi ke Filipina Selatan, kembali lagi meneliti lagi. Jaringan-jaringan yang saya bangun di sana sangat bagus. Mereka menganggap saya sebagai keluarga. Oh, dan terus masih keep kontak ya waktu balik ke Indonesia. Okay. Termasuk saya di Afghanistan. Setelah Kayak itu gitu kan juga. dari Filipina Selatan saya rehat karena saya dapat beasiswa waktu itu ke Amerika. Saya pulang lolos beasiswa itu, tapi ada tawaran dari kantor saya itu bilang, kantor saya itu NGO, non government organization, bilang kalau misalnya kamu ke Afghanistan mau nggak lakukan risk assessment di sana, apakah bagus untuk perusahaan-perusahaan membuka usaha di sana ataukah tidak, karena gitu. iya, jadi risk assessment gitu. Nah, di sana saya 1 bulan di Afghanistan, dan di sana saya juga saya tuh baru sadar kalau orang-orang tuh bilang saya nekat. Karena apa? Waktu saya ini banyak pertanyaan waktu saya ngelakuin seminar. Gimana sih caranya masuk itu? Nggak mungkin lah, nih pasti agen nih. Pasti ini. pertanyaan orang pasti begitu. kayak gitu, mikirnya saya ini agen. Ini beda ya dengan Filipina Selatan, beda. kultur Saya segala bisa macam kan beda. buktikan, saya bisa buktikan di HP saya chat semua chat saya ke orang-orang Afghanistan dulu lewat Facebook, lewat LinkedIn. Saya chatin satu-satu tuh. Saya ini Ulta Levenia, saya pengen meneliti tentang ini, terus ini surat gitu-gitu. Chatin satu-satu, dan ada yang balas, ada yang enggak. Dari puluhan ada yang balas 3-4 gitu. Afghanistan tahun berapa? 2019. Terus setelah Taliban memerintah? Belum. Sebelum justru ya? hasil penelitian saya itu memprediksi bahwa Taliban akan Oh begitu, iya. Udah kelihatan fenomenanya. Jadi kalau ditanya apa tujuan, apa nanti goalsnya ini adalah saya ingin memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang geopolitik, tentang keamanan nasional, tentang bagaimana Indonesia harus bertindak di kancah internasional begitu. Karena yang kelihatan sekarang begini begitu ya. Iya, karena melalui penelitian ilmiah itu kita bukan dukun, kita bukan apa, kita berdasarkan data, ya kan? Kita sebut kalau misalnya Taliban akan berkuasa karena apa? 85% teritorinya sudah dikuasai. Semua penduduk di Kabul itu pro pemerintah hanya sekian persen, yang pro Taliban itu banyak, dan hukum Taliban itu berlaku di daerah-daerah dibandingkan di Kabul. Berlaku di semua daerah kecuali di Kabul gitu. Hukum mereka itu instan dan gampang diakses dan bisa terlihat implikasinya langsung ke masyarakat. Makanya kita itu bukan dukun peneliti ini ya, tapi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi saya berharap saya itu bisa digunakan pemerintah nanti untuk melakukan assessment saat ini. Kemarin itu kan saya digunakan oleh perusahaan dan mereka dapat untung gitu. Dan saya pengen pemerintah nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya cuma pengen berguna bagi negeri aja gitu, untuk bidang yang saya gelutin gitu. Itu buat ke government. Kalau buat ke generasi muda, karena kita kawan muda kita pasti buat apa nih Ulta buat gue kira-kira gitu. Ada nggak? Karena kan dengar-dengar rekrutmen teroris itu juga ada yang dari anak-anak usia kecil gitu kan. Penelitian saya salah satu itu adalah radikalisme di kalangan anak-anak kecil dan keluarga gitu. Jadi radikalisme itu sudah ditanamkan, indoctrination, udah didoktrin oleh ideolog itu dari mereka kecil, dari mereka TK sampai mereka SMA gitu. Dan sekarang lebih canggih lewat games online. Ada yang namanya FF, Mobile Legend, ataupun PUBG. Mereka ada forumnya dan mereka
militansinya terbangun karena mereka main games, dan itu tinggal ditambahkan doktrin aja gitu. Dengan isme apa, dengan Bener, pemikiran apa gitu bener. ya. Jadi Oke, lebih bahaya dong sekarang. lebih bahaya karena makanya kita butuh, nah ini jadi masuk ke politik tapi nggak apa-apa, kita butuh pemimpin muda karena permasalahan anak muda itu belum tentu senior pada tahu gitu. Jadi anak muda ini harus bisa memberikan input bahwa ini ada FF loh, ini ada Mobile Legend, ini ada PUBG, yang mana itu urban warfare di situ. Ada warfare games. Kita main games tapi kita berasa seperti itu berperang. Kebayang. Dan pernah kan ada berita penembakan massal gara-gara main games itu. Ya kebawa dia nih. Benar. Itu bisa mempengaruhi jiwanya dan juga Jadi bisa bukan mempengaruhi sekedar tindakan. ketidakadilan atau kemiskinan atau perlakuan. Banyak faktor. Tambah sekarang masuk yang lebih halus itu dari game. Dari games, dari medsos, ya kan? Medsos ya. Oke. Bagaimana ngejaga mereka supaya nggak mudah jadi apa istilahnya tuh? Misalnya dia jadi pengantin, jadi itu gitu Ya, kan. benar. Mereka kan kosong sebenarnya awalnya gitu ya. Apa yang bisa ngebentengin mereka? Saya sebagai peneliti ngelihat salah satu solusi yang paling penting itu adalah menjaga jati diri bangsa. Karena harus ada yang namanya counter argumen ketika mereka didoktrin sedemikian rupa oleh ideolog-ideolog mereka. Pemerintah itu harus selalu hadir untuk menjelaskan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tidak bosan-bosannya masuk ke sekolah untuk belajar PPKN dan segala macam. Karena tanpa ada counter argumen atau argumen yang alternatif itu, maka mereka tuh tidak bisa berpikir, oh ternyata ada yang lebih baik dibandingkan radikalisme itu tadi atau ekstremisme yang diajarkan pada mereka gitu. Jadi di setiap lini pemerintah harus bisa. Ini saya kan bikin organisasi namanya Milenial untuk Pertahanan dan Keamanan, MAPAN panjangannya. Jadi saya tuh idenya bersama organisasi saya ini, Lemhanas, semacam Lemhanas itu justru harus diajarkan dari awal, bukan hanya ketika mau menjabat gitu, jangan. Tapi dari awal, dari misalnya mereka lulus SMA atau bahkan sebelumnya gitu. Jadi mereka harus ada sertifikat juga bahwa mereka NKRI gitu. Sehingga kita nggak repot nanti ketika mereka sudah dibelokkan, karena saya pengkritik deradikalisasi. Ketika udah dibelokkan ke radikal, itu sangat susah untuk kembali ke normal lagi gitu. Mungkin ada case yang berhasil hitungan jari, tapi nggak banyak gitu. Malah kebanyakan itu adalah pengulangan kembali kejadian teror yang mereka lakukan, namanya residivis. Malah kebanyakan ada juga ya residivis. Jadi ketika mereka udah nggak radikal lagi, cuma karena hal tertentu mereka bisa balik lagi. Ada dan beberapa kali gitu residivis itu. Contohnya aja waktu saya di Filipina Selatan itu kejadian pengeboman di gereja di Sulu oleh 2 orang pasutri Indonesia. Dan itu adalah residivis, orang yang ditangkap di Turki karena mau menyeberang ke Suriah, lalu dikembalikan ke Indonesia, direhabilitas selama beberapa, kemudian kembali ke daerahnya, Makassar, kemudian dia pergi lagi ke Filipina. Sebegitu kuatnya lah doktrinnya mereka itu untuk dia mati gitu loh. Oh, dia jadi residivis itu tahu motifnya kenapa? Karena mereka tuh merasa tidak tersampaikan apa yang mereka pahami gitu. Mereka pengen mati, yang dibilang mati syahid itu. Yang dikejar itu. Kalau nggak bisa di Indonesia, nggak bisa di Suriah, ya udah di Filipina Selatan gitu. Jadi ini kayak bubble teori, ditekan satu anginnya pergi ke yang lain gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah nggak hadir di setiap lini, itu gampang bagi doktrin-doktrin radikal untuk masuk. Kalau saya tuh pengen setiap PPKN dikembalikan, pelajaran kebudayaan dikembalikan, dan semua lini di tiap masyarakat itu harus ada pembelajaran Pancasila. Dan itu urgent.
menurut saya itu urgent. Gitu ya. Sangat urgent di saat ini sekarang. Itu kenapa kita butuh juga pemimpin yang mampu membangkitkan jati diri bangsa Indonesia. Karena apa? Karena sekarang kita itu diserang dengan non militer approach, non militer, ya serangan yang non militer, non tradisional, bukan fisik lah, gitu. Bukan fisik. Misal kita diserang melalui medsos, kita diserang melalui TikTok, Instagram, Facebook, untuk tidak fokus kepada siapa sih bangsa Indonesia ini gitu. Malah kita itu di luaran sana kan banyak itu masyarakat luar barat itu yang mempertanyakan identitasnya gitu. Ada dia nggak mau dipanggil perempuan, dia nggak mau dipanggil laki-laki, dia nggak mau dipanggil apa, yang kayak begitu. Itu dalam hitungan sebentar lagi saya rasa akan masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya saya, kita mikir nih, kok sekarang masuk di tim kampanye, di tim Fanta, itu karena apa ya? Nah itu salah satunya. Oke. Karena concernnya saya. Jadi saya melihat, diceritain, jadi ketika saya melihat bangsa Indonesia itu perlu pemimpin yang kuat untuk menegakkan jati diri bangsa, dan perlu juga anak muda yang menjadi anak muda ideal gitu, menjadi contoh, oh ini contoh anak muda yang baik gitu. Dan kita seperti yang saya bilang tadi, ada FF, Mobile Legends, PUBG segala macam. Itu kan hal-hal yang mungkin ya senior itu kurang memahami atau mendalami. Iyalah, gitu kan. Ada yang di TikTok, ada bagaimana live atau apa gitu, atau sebutan-sebutan yang anak muda gitu. Jadi permasalahan anak muda, terutama kita sekarang 56%-an ya pemilihnya adalah anak muda, harus dijawab atau diakomodir oleh anak muda juga. Harus ada contoh anak muda yang ideal di Indonesia saat ini untuk membangkitkan jiwa dan jati diri bangsa itu tadi. Jadi tugas utama Mbak Uta di tim Fanta itu apa? Kalau tugas utama saya itu kan saya menjadi wakil komandan di tim Fanta, dan saya ditugaskan oleh Komandan Arif Roshid itu untuk menjadi Fanta Hankam. Jadi tim yang khusus membahas tentang pertahanan dan keamanan. Oke. Jadi menurut Mbak Ulta sendiri di tim TKN itu emang udah lengkap berarti ya untuk semua kebutuhan bangsa ini? Udah lengkap banget. Bisa diceritain gimana ngelihatnya nih tim TKN itu sekarang? Menurut saya TKN itu sudah mengakomodir semua kepentingan, mulai dari kepentingan yang bersifat strategis oleh senior dan juga bahkan kepentingan anak muda yang seperti saya mungkin nggak beberapa yang seperti saya sebagai peneliti, tetapi bisa diakomodir di TKN, di tim Fanta. Ada yang namanya Fanta Hankam juga, anak-anak muda yang kritis terhadap permasalahan pertahanan, keamanan, ketahanan nasional, geopolitik ada. Makanya saya melihat tim TKN saat ini itu komprehensif, semua lini dia muncul gitu. Bahkan anak mudanya diakomodir untuk memiliki apa yang dijelaskan atau diberikan oleh senior. Misalkan permasalahan sosial seperti kemiskinan atau permasalahan sosial seperti pinjol atau judi online, gitu-gitu kan anak muda juga bisa membahas di TKN ini, terutama Jadi Mbak Ulta Fanta. juga didorong untuk mengeluarkan pendapat, ide segala macam di tim itu ya? Diakomodir gitu, diberikan ruang lah untuk kami bisa berkontribusi dalam pemenangan ini gitu. Jadi ketika kampanye aja sudah diakomodir, saya yakin nanti ketika pemerintahan jadi, ini kepentingan anak muda. Pemerintahan siapa namanya? Pemerintahan Prabowo Gibran ya. Okay. Kalau pemerintahan Prabowo Gibran jadi, saya yakin kepentingan anak muda akan diakomodir juga. Nah, tentang anak muda itu juga, gimana sih Mbak Ulta ngelihat anak muda dan politik sekarang ini? Mereka seperti generasi Mbak Ulta nggak dulu? Yang sekarang ini melek politik atau juga termasuk apakah mereka akrab dengan penelitian politik atau apalah kira-kira gitu. Sekarang ini gimana kelihatannya?
Ya, saya ngelihat sekarang ini kalau misalnya anak-anak muda mereka lebih terbuka dan punya akses terhadap apa informasi politik gitu yang membahas tentang pemerintahan dan mereka juga bisa punya kemampuan untuk menganalisa pemerintahan yang bagaimana yang ideal untuk mereka gitu. Karena dengan terbukanya komunikasi, informasi dan terbukanya pemerintah untuk mendengarkan aspirasi anak muda, sekarang itu malah banyak kan influencer-influencer misalnya yang membahas tentang politik, sehingga anak muda pun juga punya aspirasi politik gitu loh. Jadi dengan kita punya pasar elektoral 56%-an itu anak muda, maka kepentingan kita juga harus didengarkan dalam tingkatan eksekutif gitu. Jadi memang anak muda ini sekarang udah mulai melek tentang tatanan negara dan seni untuk mengatur kebutuhan individu dan kebutuhan publik gitu. Mbak Ulta udah punya junior nggak yang punya minat mirip-mirip Mbak Ulta gitu? Sampai Yang selama ini kelihatan gitu? Kalau misalnya yang di bidang terorisme, mungkin ada, tapi yang mau turun lapangan saya belum menemu juga sih. Jadi emang Mbak Ulta barang langka banget nih? Langka bisa jadi. Oke, sekarang meneliti apa nih selain di TKN? Sekarang saya fokus di TKN dan juga masih berbincang lah ya, memberikan seminar tentang terorisme dan fokus juga untuk di TKN karena menurut saya ini satu kesatuan yang satu integral lah satu sama lain gitu. Antara penelitian terorisme dan TKN gitu. Oke. Ilmu tentang terorisme atau separatisme itu kepake nggak di tim Fanta? Kepake, makanya tadi ada yang namanya Fanta Hankam itu, bahwa kita melihat anak muda ini juga bisa bicara tentang hal-hal yang strategis seperti geopolitik, seperti alutsista. Itu yang Mbak Ulta gitu. tawarkan ke TKN apa dari? Benar, itu yang saya tawarkan ke TKN. Saya ada di TKN karena saya mewakili anak-anak muda yang kritis terhadap isu-isu strategis gitu. Dan itu diakomodir. Bagusnya Make TKN. sense buat mereka gitu ya. Iya, karena kita 56% dan kita misal nih Mas, kita membeli alutsista. Kita membeli alutsista misal Rafale. Rafale ini kan datang dalam berapa tahun, bukan 5 datang tahun. Dalam 2 tahun lagi baru datang 5, terus berapa tahun lagi baru datang berapa sampai 42 nggak ready stock gitu ya. Nggak ready stock. Begitupun juga dengan pembayarannya. Nah, sekarang umur saya misal 27 tahun, nanti pembayaran Rafale itu akan untuk saya dan anak-anak saya yang mana mungkin senior-senior sudah tidak lagi mengurusi itu gitu. Nah, itu kenapa kita butuh untuk turun juga mengerti kenapa kita butuh beli alutsista ini. Dan disitulah Fanta Hankam itu akan memberikan kontribusi gitu. Oke. Di masa kampanye nanti nih, sekarang ini mulai ya, akan turun lapangan juga nggak? Saya turun lapangannya untuk TKN ya. Iya. Kalau untuk ke penelitian terorisme kan agak sulit ya, karena saya harus membagi waktu. Untuk pemenangan Prabowo Gibran ini saya akan fokus untuk TKN dulu. Nah, kira-kira kayak gimana nanti itu turun ke lapangannya, jadwalnya kemana aja misalnya gitu? Kami di TKN Fanta rencana Fanta Hankam utamanya, Fanta Hankam. yang saya pimpin di Fanta Hankam itu, kami rencana akan memberikan benih padi kepada petani-petani muda, karena kami melihat ada tren penurunan pemuda untuk mau bertani. Nah, di situ berintegral dengan visi misinya Pak Prabowo dan Asta Cita, program-programnya Pak Prabowo Gibran. Maka kami pengen turun ke petani-petani muda di beberapa titik untuk memberikan 1 ton benih padi. 1 ton sampai berapa titik? 1 ton 1 titik gitu. Selain itu, misalnya soal Hankamnya misalnya? Kami kan tanggal 22 Desember itu akan ada pembahasan tentang debat capres, geopolitik, pertahanan dan keamanan dan segala macam yang berhubungan dengan hal Fanta Hankam. Nah, di situ kami bisa memberikan rekomendasi kepada capres-cawapres kami tentang isu-isu apa yang menjadi concern anak muda terkait
hankam tersebut. Oh gitu ya. Mm-mm. Udah pernah ketemu Pak Prabowo? Sudah beberapa kali. Sebelumnya? Sebelum saya masuk TKN, pernah sekali ketemu beliau, waktu itu di relawan. Jadi sebelum masuk TKN, saya itu udah aktif di relawannya beliau juga. Boleh tahu kenapa aktif di relawan? Karena saya nggak berpikir bahwa untuk mendukung beliau harus masuk ke TKN. Saya berpikir apapun caranya saya ingin mendukung beliau. Beliau adalah patriot, sementara dua calon lainnya saya nggak tahu backgroundnya bagaimana membela bangsa ini. Sedangkan Pak Prabowo kita tahu track record dia membela bangsa ini gitu. Jadi tanpa alasan apapun harus saya ikut kontribusi gitu. Jadi karena itu saya masuk ke dalam relawan gitu. Mau saya akan direkrut sebagai TKN nanti atau enggak ya terserah. Yang penting saya ingin berkontribusi sekecil apapun terhadap kemenangan Prabowo Gibran gitu. Oh gitu ya. Itu udah lama respect atau lama itu dengan patriotismenya Pak Prabowo? Sudah, saya boleh dari awal mengenal beliau walaupun nggak ketemu mungkin ya. Sebelum ketemu Pak Prabowo tuh kan saya punya semacam figur yang ideal, pemimpin yang ideal, yang tegas, yang paham permasalahan nasional dan internasional. Karena bidang saya di internasional itu saya pengen punya pemimpin yang paham bahwa semua aspek kehidupan kita memang ada korelasinya dengan global politics, politik global. Jadi tidak semuanya itu hanya diatur nasional. Contohnya aja terorisme. Banyak terorisme itu aktif di Indonesia karena kejadian di luar negeri gitu. Contohnya berjaringan internasional. Iya, jaringan. Jadi saya pengen punya pemimpin yang seperti itu dan saya temukan itu di sosoknya Pak Prabowo gitu. Terus sejak kapan punya pemikiran itu? Dari awal 2014. Lama dong ya berarti. 2014. Okay. Yang Pak Prabowo mencalonkan diri yang juga. sebagai capres yang pertama itu kan. Saya udah memilih Pak Prabowo gitu. Bahkan saya sebenarnya agak militan Prabowo karena saya bahkan mencintai Pak Prabowo itu seperti gini. Saya bisa menyukai Pak Jokowi itu karena saya suka dengan Pak Prabowo gitu. Karena beliau masuk ke dalam gitu. Iya, karena beliau masuk ke dalam pemerintahnya Pak Jokowi, di situ saya bisa ngelihat kenapa dan di situ saya bisa suka dengan Pak Jokowi juga. Tapi karena Pak Prabowo-nya. Karena Pak Prabowo suka sama Pak Jokowi, berarti gue juga harus suka sama Pak Jokowi. Karena Prabowo pasti punya alasan kuat. Pasti punya alasan kuat dan kita berusaha untuk membaca apa yang di ini, dan jiwa negarawannya itu terbukti. Dia mau untuk masuk ke dalam kabinet dari mantan lawannya gitu. Nah, kalau kesan personal ya, pernah ketemu Pak Prabowo, gimana kesannya? Pertama ketemu itu kan waktu masa belum ada TKN, waktu itu masih di relawan. Rame sih saat itu, ketemu Pak Hashim, ketemu Pak Prabowo juga. Nah, saya ngelihat itu beliau itu orang yang terus terang, jadi nggak banyak gimmick gitu. Jadi pas pertama duduk itu langsung, jadi bagaimana apa yang saya lakukan dan apa agendanya gitu, langsung nanya gitu. Dan beliau juga nggak mau tuh orang-orang berdiri tanpa duduk, misalkan semua kan tempat duduk terbatas. Terus saya di sana berdiri, disuruh kamu duduk-duduk, jangan ada yang berdiri-berdiri. Jadi beliau tuh pengen semuanya setara gitu. Jadi nggak ada yang berdiri, nggak ada yang jongkok, nggak ada yang apa mengelulukan beliau kayak bagaimana banget. Kita duduk sama datar gitulah istilahnya gitu. Dan saya di situ juga ngelihat bahwa ini adalah pemimpin yang ideal karena gagasan-gagasannya dia itu memang apa yang beliau pikirkan itulah yang beliau lakukan. Jadi tidak ada kemunafikan di situ gitu. Itu kesannya. Kesan saya pertama kali. Pernah ngobrol gitu dengan beliau? Ngobrol itu kan artinya panjang ya, ngobrol intens gitu. Justru saya yang pernah ngobrol itu sama Mas Gibran. Gitu. Sama Pak Prabowo tuh cuma ketemu Pak ini ya terima kasih ya, bagus ini gitu aja. Oke, dengan Mas Gibran kesannya gimana?
Kalau Mas Gibran, saya sekarang menjadi sangat yakin bahwa Mas Gibran ini adalah sosok ideal anak bangsa yang bisa membangkitkan jiwa nasionalisme Indonesia sekarang ini. Karena saya ngelihat Mas Gibran ini memang irit bicara, tapi sekalinya bicara mati semua tuh orang gitu. Oh ya? Iya, jadi bagi dia itu nggak perlu terlalu banyak Ngomong. bacot, ya kan? Nggak usah terlalu banyak bacot. Yang penting lakukan dan kerjakan gitu. Jadi Mas ini gitu. Ya itu gitu loh. Jadi orangnya tuh tegas, saya ngelihatnya tegas. Gitu ya. Oke, kita udah di penghujung obrolan nih. Mbak Ulta, ada yang mau disampaikan nggak? Terutama buat penonton muda kita ya, kawan muda kita ini. Kalau ada, lihat ke kamera itu. Oh, oke. Baik, kepada teman-teman anak-anak muda yang menguasai 56% elektoral kita saat ini, saya yakin bahwa Prabowo Gibran akan mengakomodir segala kepentingan kita. Dengan alasan saya tadi, saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa saya ini peneliti. Saya bisa membaca indikator-indikator dan variabel kenapa kita harus mendukung pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Saya bukan dukun, bukan juga Bukan jualan nih. bukan jualan, tapi sebagai peneliti saya bisa secara objektif memberikan asesmen kenapa kita harus mendukung Prabowo Gibran. Jadi untuk anak-anak muda, Prabowo Gibran ada pilihan yang tepat untuk kita ke depannya gitu. Keren. Oke, di sini juga ada netizen yang bertanya. Karena beberapa hari lalu kita udah itu. Pertanyaannya ada dari Zulfikor. Mbak, apa nggak takut tiap datang ke tempat konflik? Yang paling serem di mana sih? Gitu aja pertanyaannya. Baru satu aja, satu. Nanti ada lagi. Apa nggak takut itu aja? Saya tuh sebenarnya ada. Tadi kan saya jelasin kan, aku tuh ada groginya gitu. Grogi pasti. Kedai kopi aja grogi gitu kan. Apalagi kemudian meningkat. Habis kedai kopi, habis itu Papua. Papua tuh benar harus pakai apa namanya? Armor. Iya, armor lengkap gitu. Ada groginya pasti gitu. Kalau takut itu, ini yang unik. Takut itu adalah tujuan dari terorisme. Tere, ketakutan, awalnya itu dari Prancis. Ketakutan itu adalah tujuan dari terorisme. Jadi kalau misalnya saya takut, berarti tujuannya goals gitu. Goalsnya itu berhasil. Itu kenapa saya tidak mau untuk takut. Gitu. Nggak mau dikuasai takut gitu. Nggak mau dikuasai takut. Kalau grogi, enggak. Kalau grogi beda pasti, ya. Grogi misal kita ketemu sama cowok baru kita kenal juga grogi kan. Bukan kalau takut loh. Di kedai kopi itu juga tapi kalau grogi. Takut saya tidak mau untuk kalah dengan takut gitu. Melawan gitu. Bahkan pernah di satu saat itu ketika saya mewawancarai Abu Sayyaf langsung, saya bilang begini, dia kan cerita bahwa banyak orang asing yang datang ke mereka itu untuk berkontribusi melawan sebagai bagian dari jihad gitu. Terus saya bilang, apakah ada orang Indonesia? Dia bilang gitu. Terus dia bilang tidak bisa dia buka gitu. Tapi kemudian saya bilang, Ustadz, kalau misalnya Ustadz mengganggu negara saya, lebih baik Ustadz bunuh saya sekarang atau nanti Ustadz saya yang cari. Dan kalau Ustadz ganggu negara saya bilang gitu. Tapi saya nggak takut gitu, tapi habis itu saya grogi gitu. Habis itu baru kepikiran. Pikirannya gini malahan. Ya kalau dia bunuh saya sekarang, gimana saya bisa cari dia nanti gitu loh. Kecepatan ngomongnya gitu. Reaksi dia apa? Lo boleh tahu? Reaksi dia ya dia bilang, Mbak Ulta ngomong gitu. Iya, kami tidak akan mengganggu negara Anda, dia bilang gitu. Tapi jika ada warga negara Anda yang datang, kami juga melihatnya sebagai saudara, dia bilang begitu. Gitu loh. Nih ada pertanyaan kedua nih dari hi.z. Kakak abis dari TKN mau gabung ke partai kah? Gitu. Oh gitu. Kalau misalnya habis dari TKN, sebenarnya sekarang ini saya masih punya idealisme untuk melanjutkan penelitian dan berkontribusi kepada pemerintah, baik itu secara, kalau parpol kayaknya belum dulu. Tapi saya pengen
pengen punya kebebasan untuk meneliti gitu. Saya ini berjuang ideologis, bukan berjuang oportunis. Jadi saya berjuang di TKN ini adalah karena punya ideologi yang gagasannya Pak Prabowo itu sama dengan saya gitu. Bukan karena saya pengen dapat akses ke Gerindra, ke Demokrat atau ke yang lain-lainnya. PAN atau ke lain-lainnya gitu. Tapi karena memang saya ingin beliau ini memimpin Indonesia gitu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih tambahan. Cita-cita pribadinya Mbak Ulta apa? Kalau kayak begitu ya omongannya. Cita-cita Bukan apa? Tom Raider kan. Bukan. Kira-kira apa? Saya tuh Ini nggak tergoda dengan gitu-gituan nggak, tapi tetap concern mau riset tentang penelitian dan lain. Jadi cita-citanya mau apa? Ini saya dari dulu itu pengen, dan sampai sekarang saya tuh selalu berdoa kepada Tuhan dan kepada semesta. Saya tuh pengen menjadi pribadi dan orang yang berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk bangsa dan negara. Itu aja gitu. Apapun itu cita-cita itu kan kemasan. Kalau misalnya jadi dokter atau apa, itu kan kemasan, tapi niatnya adalah untuk itu gitu. Jadi dokter kah, jadi astronot kah, itu kan cuman merek ya. Tapi apapun yang saya lakukan, saya pengen 3 tadi, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk bangsa dan negara gitu. Jadi nilai patriotismenya tinggi loh ya. Iya, saya kalau misalnya Itu kebentuk dari apa? Nah, itu bisa 2 sesi nih. Panjang banget ya. Panjang banget. Yaudah kita sambung lain waktu. Siap. Kalau emang ketemu kita bisa ngobrol itu karena ini masih bikin penasaran. Iya, siap. Gitu. Oke kawan muda, kita cukupkan ngobrol kali ini. Sebenarnya masih panjang ya yang mau kalau mau dijelasin gitu, tapi cukup dulu. Lain kali kita ketemu lagi. Mudah-mudahan obrolan dengan Mbak Ulta Levina Nababan ini banyak manfaat buat kita. Terima kasih. Bye.